Dua unit bus terbakar saat sedang diperbaiki di bengkel las mekanik Medan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dua unit bus PO Pinem di Jalan Bunga Trompet, Medan, Sumatera Utara siang tadi ludes terbakar. Api menghabiskan dengan cepat seluruh badan bus yang berada di dalam bengkel dan dalam proses perbaikan. Diduga kebakaran akibat percikan api yang berasal dari las, kemudian menyambar ke baterai mobil yang belum dicopot. 4 unit mobil pemadam kebakaran Pemkot Medan diturunkan untuk menjinakkan kobaran api. Sebuah pabrik pengolahan daging ayam di Purwakarta, Jawa Barat terbakar pada Selasa pagi. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran itu mencapai 300 miliar rupiah. Kebakaran menghanguskan sebuah pabrik pengolahan daging ayam atau sosis di Purwakarta, Jawa Barat. Habis sekaligus. Allahu Akbar. Api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan lantaran di bangunan ini terdapat berbagai material yang mudah terbakar. Kebakaran terjadi Selasa pagi saat karyawan mulai menyalakan penggorengan. Api diduga berasal dari arus pendek listrik. Karyawan yang ada dalam pabrik sempat memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun naas, api menjalar dengan cepat dan menyebar ke seluruh bangunan seluas 6.000 meter ini. Korsleting listrik di penggorengan. Nah di situ tuh terjadi ada ledakan pas waktu kita running di awal. Itu keluar api dan kita udah berusaha untuk memadamin. Tapi sempat mati sih Pak setelah kita semprot apar itu, tapi nggak tahu lamanya keluar lagi si api itu dan langsung membesar. Untuk memadamkan api, belasan pemadam kebakaran dikerahkan, sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran di pabrik sosis ini. Jadi sementara masih dalam penyelidikan, tim identifikasi Polres masih bekerja untuk mengetahui apakah dugaan itu dari mana sumbernya, masih semua dalam penyelidikan. Ya, kita masih belum ketahui kepastiannya, semua nanti akan kita sampaikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai 300 miliar rupiah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Menaati protokol kesehatan masih saja abai dilakukan warga. Mulai dari lingkungan salah satu SMA di Palembang hingga wisuda dan perpisahan PAUD di Mojokerto yang harus dibubarkan Satgas COVID-19. Inilah rekaman pembagian nomor tes masuk SMA Negeri 7 Palembang, Sumatera Selatan yang viral di media sosial. Salah satu petugas keamanan sekolah membagikan nomor tes kepada calon murid yang berada di luar pagar, namun para calon siswa tersebut berdesak-desakan. Sebelumnya pihak sekolah meminta pihak keamanan untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19, namun banyaknya calon siswa dan wali murid yang membludak tak dapat dihindari. Cuman masyarakat, namanya masyarakat kan kita tidak tahu ya, tiba-tiba spontan atau seperti apa. Yang jelas dari awal kita sudah berbuat dengan sesuai prosedur ya. Nah, security pun yang kemarin ada dalam video itu pun sudah ada kebijakan dari sekolah untuk SP1, ya kan, skor. Itu suatu tindakan yang dilakukan sekolah atas kelalaian dia. Sementara itu, Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Mojokerto mendatangi sebuah rumah makan untuk membubarkan paksa acara wisuda dan perpisahan PAUD Raudatul Atal Perwanida yang dihadiri puluhan siswa dan wali murid dalam satu ruangan. Baik anak-anak dan wali murid tak menjaga jarak, saling berdesakan dan banyak yang tidak memakai masker. Pihak panitia juga tidak mengantongi izin dari Satgas COVID-19 Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Selama ini hanya yang dianggap protokol kesehatan hanya kalau sudah memakai masker, ya cuci tangan sudah selesai, ya sudah aman. Padahal
kita ada 5M, ada mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak sudah tidak dilaksanakan. Saya media juga sudah tahu sendiri kondisinya, sangat-sangat tidak. Panitia perpisahan dan pemilik usaha diperiksa Satgas COVID-19, sedangkan rumah makan disegel petugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat server PPDB online bermasalah, ratusan orang tua calon siswa berdesakan dan berebut antrian saat mendaftar sekolah anaknya di SMA Negeri 13, Kabupaten Tangerang, Banten. Panitia PPDB pun membubarkan kerumunan dan menertibkan antrian. Ratusan orang tua calon siswa mendatangi sekolah untuk mendaftarkan anaknya di SMA Negeri 13, Kabupaten Tangerang, Banten. Para orang tua calon siswa ini berebut antrian dan mengabaikan protokol kesehatan. Membludaknya pendaftaran di sekolah ini merupakan imbas dari bermasalahnya server penerimaan peserta didik baru atau PPDB secara online di Provinsi Banten. Panitia penerimaan peserta didik baru menertibkan antrian dan membubarkan kerumunan orang tua calon siswa. Pemirsa, lagi-lagi dunia maya dikejutkan dengan viralnya aksi nekat warga melintas di atas jembatan gantung yang rusak sepanjang kurang lebih 100 meter. Bahkan sebagian warga desa Pamoseang, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, nekat menyeberangi sungai berarus deras. Warga dusun Rante Lelamun Saluali, desa Pamoseang, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, harus mempertaruhkan nyawanya untuk keluar dari desanya. Rusaknya akses jembatan untuk keluar dari desa membuat warga nekat menyeberangi sungai berarus deras dengan cara menitip tali jembatan gantung. Jembatan gantung sepanjang kurang lebih 100 meter ini sudah rusak setahun lamanya. Bahkan sejumlah warga nekat menyeberangi sungai berarus deras. Tak sedikit warga yang terbawa arus sungai. Sehingga untuk menyeberang mereka harus beramai-ramai dan saling berpegangan tangan. Video yang memprihatinkan ini beredar luas di media sosial. Sementara itu pemirsa, seorang warga yang sakit di Dusun Mamasa, Sulawesi Barat terpaksa ditandu oleh keluarganya ke rumah sakit. Akses jalan ke desanya pun belum dapat dijangkau mobil. Seorang warga yang sedang sakit di Dusun Neke, Desa Taupe, Mamasa, Sulawesi Barat terpaksa ditandu oleh keluarganya ke rumah sakit. Butuh 8 hingga 10 orang untuk memikul tandu sederhana ke rumah sakit Banua Mamase. Mereka melewati jalan setapak yang berlumpur, tandu dipikul secara bergantian. Semua juga badannya kalau goyang setengah mati sekali, jadi semuanya harus makanya susah juga gerak. Kenapa sampai ditandu? Karena di tempat kami ke atas itu belum dijangkau kendaraan roda 4. Mengangkat orang sakit dari kampung menggunakan tandu merupakan hal yang sering dilakukan. Hal ini karena mobil ambulans tidak menjangkau dusun tempat tinggal yang berjarak 3 km dari kota Mamasa. Dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Pemirsa, akses jalan yang buruk membuat warga bersusah payah untuk menuju fasilitas kesehatan. Ya, tak jarang warga harus bergotong royong menandu ibu hamil atau orang sakit agar bisa diantar ke fasilitas kesehatan. Enah, warga kampung Lebak Gedong, Pandeglang, Banten ini harus ditandu saat akan memeriksakan kandungannya yang memasuki usia 6 bulan. Akibat minimnya infrastruktur jalan, Enah terpaksa ditandu dengan kain sarung. Akses menuju fasilitas kesehatan setempat harus melewati perkebunan dan jalan yang masih beralas tanah. Naas di tengah perjalanan, kain sarung sobek dan Enah pun terjatuh.
Akibat terjatuh dan lamanya perjalanan, nyawa janin dalam kandungan pun tidak tertolong. Video yang pernah viral ini terjadi di Kampung Nagahurip, Desa Mekarjaya, Lebak, Banten. Menurut keterangan tetangga korban, bayi yang berada di dalam kandungan meninggal saat perjalanan menuju puskesmas yang berjarak 16 km. Sementara itu di Desa Lenggo, Kecamatan Bulo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang ibu yang sedang hamil tua terpaksa ditandu karena ketiadaan akses jalan menuju kota Kecamatan Bulo. 20 warga turut dalam rombongan untuk bergantian memanggul tandu. Perlu waktu 4 jam untuk ke puskesmas kecamatan dengan jarak tempuh 12 km. Bahkan tak hanya harus melewati jalan terjal, namun juga menyeberangi sungai sebanyak 2 kali. Warga di Desa Lenggo sama dengan warga di pedalaman Tosik, Simbuang, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan yang sakit. Mereka harus ditandu beramai-ramai melewati medan yang ekstrim untuk menuju fasilitas kesehatan terdekat. Peralatan kesehatan yang dimiliki tenaga relawan pun seadanya. Beruntung masyarakat masih mahir mengolah obat alami dari hutan.